Di dalam sepatu bot itu masih ada kakinya, coy. Halo coy, kembali lagi bersama saya Mas Aun. Kali ini aku bakal bahas kasus yang tidak terpecahkan yang ada di Panama, cuy. Jadi kasus ini tuh melibatkan dua orang wanita bernama Lizen Front dan Chris Kremes. Yang diduga mereka ini menghilang tanpa jejak saat mereka melakukan pendakian. Hampir 1 tahun lamanya mereka ini ditemukan sudah menjadi tulang. Dan kasus ini banyak sekali menimbulkan bukti-bukti misterius yang tidak dapat dipecahkan oleh polisi, cuy. Apalagi foto-foto yang mereka temuin ini sangat misterius sekali. Semua orang yang mencari itu tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan mereka. Apakah mereka ini tersesat dan jatuh dari tebing, ataukah ada orang yang bertanggung jawab atas kematian mereka, atau itu semua karena suku-suku primitif yang ada di Panama itu. Jadi yang penasaran siapa mereka, langsung kita masuk ke pembahasannya. Aku bakal bahas sedikit background dari dua wanita ini, cuy. Langsung kita masuk ke pembahasannya. Stay tune and listen the story. Dua wanita bernama Lizen Front 22 tahun dan Chris Kremes 21 tahun. Dua wanita ini berasal dari Amersfoort, Belanda, dan sebelum mereka ini menghilang, mereka ini baru saja menyelesaikan masa studi mereka di dua bidang dan dua kampus yang berbeda, cuy. Lizen ini menyelesaikan masa studinya di Universitas Deventer dan mendapatkan gelar psikologi terapan. Sedangkan si Chris ini menyelesaikan studinya itu di bidang pendidikan sosial budaya di Universitas Utrecht, Belanda. Setelah mereka berdua ini lulus kuliah, mereka ini memutuskan untuk tinggal barengan di dekat asrama wanita. Dan mereka berdua ini bekerja di Inden Klein Hub dengan tujuan utama mengumpulkan uang untuk berlibur di Panama. Tidak cuma berlibur, mereka ini juga pengen belajar bahasa Spanyol dan mempelajari budaya-budaya yang ada di Panama itu. Dan mereka berencana untuk berliburan selama 6 minggu. Gak cuma itu, cuy. Mereka ini ingin melakukan sesuatu yang penting, yaitu kegiatan sosial dengan menjadi relawan untuk mengajar anak-anak lokal di Panama, cuy. Jadi mereka ini mau mengajar bahasa Spanyol ke anak-anak lokal itu. Nah, jadi buat yang belum tahu, daerah Panama ini terletak di negara lintas benua Amerika Tengah dan di Amerika Selatan. Perbatasan dengan Kolombia dan Costa Rica di tengah-tengah Samudra Atlantik Utara dan Samudra Pasifik Selatan. Ya memang di sana tuh banyak turis-turis sering berlibur dan melakukan aktivitas sosial. Salah satunya Lizen dan si Chris ini. Dengan amat disayangkan sekali keinginan mereka untuk belajar bahasa Spanyol dan melakukan aktivitas sosial di Panama itu terjadi sia-sia, coy. Karena sebelum mereka melakukan rencana utamanya itu, mereka berdua ini hilang secara misterius saat mereka ini mendaki di Volcano Baru. Jadi kronologinya gini, coy. Di tanggal 15 Maret 2014, mereka ini melakukan perjalanan dari Belanda langsung menuju ke Panama. Dari Panama mereka pun menggunakan kapal menuju ke Kolon Island. Di Kolon Island mereka ini menghabiskan waktu selama 2 minggu pertama mereka untuk belajar bahasa Spanyol, berenang di pantai, ngobrol bareng dengan teman-teman baru. Jadi layaknya itu kayak orang liburan aja, coy. Nah, setelah mereka pergi liburan di dekat pulau itu, mereka ini langsung berangkat ke Boquete dengan menggunakan bus, coy. Jadi Boquete ini terletak di pinggiran kota Panama, coy. Nah, sampai di sana mereka ini langsung ngecek nih apakah ada sekolah bahasa Spanyol yang terdekat dari tempat mereka tinggal untuk mengajar anak-anak lokal di sana, coy. Ternyata rencana mereka untuk mengajar anak-anak lokal itu pada tanggal 1 April 2014. Tapi dari pihak sekolah ini bilang jadwal mereka ini bakal diundur. Mendengar jadwal mereka dimundurin, mereka ini sangat kecewa, coy. Menurut mereka waktunya terbatas dan mereka juga nggak mau buang-buang waktu. Mereka pun balik lagi nih ke tempat mereka tinggal di dekat daerah Boquete. Jadi tempat mereka nginap ini udah mereka anggap seperti keluarga sendiri. Jadi karena jadwal mereka dimundurin, tanggal 30 Maret mereka ini memutuskan untuk jalan-jalan di daerah Boquete, coy. Nah, setelah itu 2 hari kemudian di tanggal 1 April 2014 yang seharusnya mereka mengajar anak lokal, sekitaran jam 11 siang mereka nih pamit nih sama yang punya rumah mau pergi mendaki ke Volcano Baru. Nah, mereka pun bilang, "Bu, sekalian Bu, kami boleh nggak bawa si Azul?" Mereka bawa, ya kan. Mereka ini pamit kalau mereka ini mau jalan-jalan aja nih dekat daerah hutan Volcano Baru menggunakan jalur Pianista Trail, coy, yang lokasinya itu tidak jauh dari Boquete. Dan setelah mereka jalan-jalan, mereka ini buat status nih di Facebook. Mereka ini bilang kalau mereka ini bakal jalan-jalan di kota Boquete aja karena rencana mereka untuk mendaki di Volcano Baru itu tanggal 2 April jam 7 pagi bersama tour guide. Nah, disinilah yang anehnya, coy. Dari awal mereka berangkat sampai malam itu mereka ini nggak pulang, cuy. Mereka ini nggak pulang. Tempat mereka nginap, punya rumah pun bingung kan, ini anak kemana ini, kok anjingku juga belum balik, ya kan. Yang punya rumah ini masih positive thinking aja nih, mungkin mereka ini belum puas jalan-jalan, ya kan. Nah, beberapa jam kemudian muncullah si Azul, cuy, sendirian tanpa mereka berdua. Nah, disinilah baru yang punya rumah itu cemas nih, panik, ya kan. Wah, ini
udah nggak benar ini ya kan. Nah dia pun coba cari dekat rumahnya, di Boket juga nggak nemu ya kan, nggak nemu, dihubungi juga nggak aktif ya kan. Nah keesokan paginya tanggal 2 April 2014, tour guide yang mereka ceritakan di Facebook itu nelpon nih ke yang punya rumah. Halo Bu, ini dua anak ini kok belum datang ya, soalnya janjinya itu pagi jam 7 ini mereka belum pada datang. Dan saya tuh yang mau tour guide-in mereka, mau naik ke Vulcano Baru dibilang ya kan. Nah dari sana kaget lah ibu yang punya rumah itu ya kan. Ternyata dua anak ini memang benar-benar hilang cuy. Dan si tour guide-nya pun kaget nih. Oh masa iya Bu, dibilang ya kan. Tour guide-nya ini langsung bantu ibunya untuk nyari si dua gadis ini. Sampai tour guide-nya ini nanya ke sekolah bahasa Spanyol yang sempat didatangi si dua cewek ini. Malahan pihak sekolah itu bingung cuy. Aduh Pak, mereka tuh belum kesini. Memang jadwal mereka tuh dimundurin. Mungkin mereka jalan-jalan. Nah, tour guide-nya bilang ke yang punya sekolah, enggak Bu, mereka ini memang hilang. Dihubungin nggak aktif-aktif nomornya. Dan pihak sekolah pun menghubungi polisi dan orang tua si Chris dan Lizen ini cuy. Kalau mereka ini sudah hilang. Dan pencarian mereka ini baru bisa dilakukan keesokan paginya, yaitu tanggal 3 April 2014. Keesokan paginya, polisi dan beberapa warga ikut serta untuk mencari Lizen dan si Chris ini di Pianista Trail cuy. Nah mereka ini langsung menelusuri hutan-hutan itu, tapi masih aja belum menemukan tanda-tanda dari dua wanita ini cuy, si Lizen dan si Chris ini. Sampai 3 hari berikutnya, tanggal 6 April 2014, keluarga Lizen dan Chris pun akhirnya datang ke Panama dan membawa polisi, detektif, anjing pelacak dari Belanda untuk mencari putri mereka. Mereka ini melakukan pencarian besar-besaran, bahkan orang tua si Lizen dan Chris ini menawarkan 30.000 US dollar untuk orang-orang yang bisa mendapatkan informasi keberadaan Lizen dan si Chris ini cuy. Tapi semua usaha yang mereka lakukan itu sia-sia cuy. Jejaknya ini belum dapat, barang-barangnya pun belum dapat. Seakan-akan mereka ini ditelan bumi cuy, nggak ada jejak sama sekali. Pakai anjing pelacak pun mereka ini nggak nemuin si Lizen dan si Chris gitu. Nah dari situ 10 minggu kemudian ya, 10 minggu nih, bayangin 10 minggu belum dapat juga. Ada seorang wanita nih yang sempat melaporkan ke polisi kalau dia ini menemukan tas ransel warna biru yang nggak tahu punya siapa. Ternyata pas dicek itu adalah ranselnya si Lizen cuy. Dan wanita itu menemukan tas itu di dekat tepi sungai, di dekat desa Alto Romero, daerah Bocas del Toro. Tapi yang anehnya lagi nih, tas itu ditemukan berjarak 9 km dari Pianista Trail cuy. Tempat dimana terakhir mereka mulai mendaki sampai mereka ini tidak terlihat lagi cuy. Gak cuman itu aja, wanita ini juga bilang kalau kemarin itu dia pernah pergi ke sungai itu, tapi dia ini nggak lihat tas itu. Pas kedua kalinya ke sungai lagi, ya ini baru dia nemuin tas itu. Jadi baru-baru aja dong mereka ke sungai itu ya kan. Nah setelah penemuan itu, polisi langsung ngecek nih barang buktinya. Di dalam tas itu berisikan 2 kacamata, paspornya si Lizen, kamera, pakaian dalam, botol minum, uang tunai sekitaran 83 US dollar, dan 2 handphone cuy. Jadi HP-nya ini satunya iPhone 4 itu punyanya si Lizen, dan yang satu lagi itu Galaxy S3 itu punyanya si Chris cuy. Polisi ini lihat keanehan lagi nih dekat pas penemuan tas itu. Pas mereka ngecek barang-barang itu dalam kondisi yang sangat bagus, masih kering dan masih tertata rapi cuy. Dan nggak ada kerusakan atau tanda-tanda digigit hewan buas atau tanda-tanda kejahatan gitu, nggak ada gitu. Jadi memang kayak baru dikemas gitu aja. Nah dari situlah polisi ini langsung melakukan investigasi barang-barang yang mereka dapat cuy. Nah udah 10 minggu lebih ya kan, Lizen dan si Chris ini nggak ditemukan. Polisi ini masih melihat keanehan-keanehan dengan barang-barang yang mereka temuin cuy. Kok ini barang masih bagus semua, nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan ya kan. Langsunglah polisi ini ngecek riwayat panggilan yang ada di HP mereka berdua. Dan polisi pun ngecek juga foto-foto yang ada di kamera dan di HP mereka cuy. Mungkin kalian mikirnya gini cuy, kalau udah dapat barang buktinya, kameranya udah dapat, foto-fotonya udah ada, itu bakal tahu apa yang terjadi sama mereka. Tapi ternyata tidak cuy, malahan polisi ini malah kebingungan. Foto-fotonya tidak ada tanda-tanda kejahatan atau yang lainnya gitu. Polisi ini malah tambah bingung juga ini. Yang seharusnya mereka ini nemuin petunjuk, polisi ini malah tambah mumet lagi nih. Dan banyak timbul pertanyaan dengan riwayat panggilan, foto-foto yang ada di HP mereka. Mungkin bisa kalian lihat di list riwayat panggilan mereka. Ternyata beberapa jam setelah mereka ini melakukan pendakian, mereka berdua ini sudah melakukan panggilan darurat ke polisi dari tanggal 1 sampai tanggal 11 April, yang berarti
berarti mereka ini sudah 10 hari berusaha untuk menelepon polisi untuk meminta bantuan. Cuma 1 kali mereka ini berhasil menyambung, dan itu pun cuma 1 detik coy. Yang udah kita tahu ya kan, di dalam hutan itu pasti sinyalnya nggak ada gitu. Nah setelah itu di tanggal 4 April jam 5 pagi baterainya si Lizen mati total coy, dan tidak ada tanda-tanda dia ini menggunakan lagi. Berarti dia ini nggak bawa powerbank ya kan, nggak bisa ngecas tuh. Tapi bisa kita lihat juga HP-nya si Chris ini punya riwayat panggilan dari tanggal 1 sampai tanggal 11 April, yang berarti HP-nya ini bertahan 11 hari. Nah ada satu kejanggalan nih, tanggal 5 sampai 11 April ini riwayat dari HP Chris beberapa kali salah masukin kode PIN ini. Pertanyaannya, kalau itu memang si Chris, kok dia ini salah masukin kode PIN-nya? Dan kalau misalnya itu si Lizen yang memang pakai HP-nya, berarti si Chris ini udah di alam lain ini. Atau memang selain mereka berdua yang pakai HP mereka ini? Nggak mungkin kan si Chris-nya lupa password HP ya kan? Nah coba kalian lihat lagi nih, mereka ini dicari tanggal 3 April ya kan? Nah pas mereka ini dicari, berarti mereka ini masih hidup cuy, tapi keberadaan mereka ini tidak tahu di mana. Jadi menurutku orang ini salah jalur kayaknya. Mereka ini salah jalur dan mereka ini nggak nemu yang cari mereka gitu. Coba kita masuk ke foto-foto yang polisi temukan. Pas polisi ini menyelidiki kamera Lizen, total gambar dari tanggal 1 sampai mereka hilang ini sebanyak 100 gambar. Dan beberapa foto yang diambil itu pada tanggal 1 April yang bisa kalian lihat sendiri lah ya. Mereka ini masih senang-senang aja cuy, layaknya kayak orang liburan lah ya kan. Masih senang-senang, foto-foto bareng ya kan, foto-foto sama pemandangan ya kan. Nah terus apa ini? Mereka ini foto jalur apa gimana ini? Kayak biasa aja, kayak orang liburan aja gitu. Nah yang ini nggak tahu ya, mereka ini fotonya jauh-jauh nih fotonya nih, atau mereka ini memang jauh-jauh nih. Itu mereka ngapain di tengah-tengah hutan kayak gitu ya kan? Mungkin mereka ini tersesat kali ya, cari jalan ya kan? Mungkin mereka keluar jalur dari Pianista Trail dan menemukan jalur lain mungkin ya kan, mungkin. Dan juga beberapa gambar yang mereka ambil di malam hari cuy, kayak apa ya, kayak ranting pohon, dan ini kayak apa, tebing di bawahnya tuh kayak jurang gitu, dan ini rambutnya siapa ini, si Chris atau si Lizen? Nah, ini kayaknya rambutnya si Lizen kali ya. Nah dan ini lagi nih, mereka ini ngambil foto malam tapi banyak kayak optik gitu loh, kayak yang putih-putih itu optik namanya kalau nggak salah ya. Nah itu nggak tahu mereka ini fotoin apa ini, atau ada yang ngintai mereka terus mereka foto, nggak mungkin juga ya kan. Ya, polisi dan tim investigasi pun langsung datang ke tempat penemuan tasnya mereka lagi cuy. Sampai di mana mereka ini menemukan celana pendeknya si Chris yang dia gunakan, dan mereka ini menemukan celana itu dalam kondisi yang masih terlipat, kancingnya masih tertutup rapi di dekat daerah atas bebatuan sungai itu cuy. Pertama kan mereka jumpain tas ya kan, jumpain tas. Terus yang kedua ini mereka ke sungai itu lagi jumpain celananya si Chris cuy. Dan penemuan kedua ini polisi ini ngira kalau mereka ini habis dari sini. Nah setelah itu mereka ini lanjut pencarian lagi nih, tapi sangat disayangkan sekali hasil pencarian mereka ini memang sia-sia coy. Mereka ini nggak dapat si Lizen dan si Chris gitu, nggak jumpa gitu. Nah setelah itu sampai 2 bulan kemudian mereka ke sana lagi ya kan, tempat penemuan tas itu. Mereka ini menemukan sebuah tulang panggul manusia dan sepatu bot sebelah kiri. Kalian tahu di dalam sepatu bot itu isinya apa? Di dalam sepatu bot itu masih ada kakinya coy, yang udah terpotong. Masih ada kakinya doang, kakinya jadi kayak pergelangan kaki sampai ke bawah gitu. Jadi kaki itu udah mulai membusuk gitu coy. Jadi kalau mereka nyari itu nggak bener-bener nyari, mereka ini nggak dapat sepatu botnya, karena mereka ini menemukan sepatu bot itu di semak-semak. Kalau misalnya nggak dicari bener-bener, mereka ini nggak nemuin sepatu bot itu. Nah setelah itu polisi ini nyari lagi coy. Mereka nyari, mereka pun nemuin 33 tulang manusia yang tersebar di tempat yang sama juga coy. Mereka ini nemuin di tempat yang sama gitu. Aneh ya kan? Aneh coy. Penemuan pertama ransel, penemuan kedua celana di tempat yang sama juga. Terus penemuan tulang panggul sama sepatu bot di tempat yang sama lagi. 2 bulan berikutnya di tempat yang sama lagi. Dari tes DNA, polisi ini mengonfirmasi bahwa potongan yang mereka temui itu punyanya si Chris coy. Dan potongan yang ada di dalam sepatu boot itu punyanya si Lizen. Dan polisi ini mengonfirmasi lagi kalau tulang-tulang yang mereka temuin itu memang milik mereka berdua, si Lizen dan si Chris ini. Kok bisa kayak gitu ya? Tiba-tiba mereka jumpain tulang aja gitu. Tulangnya si Lizen ini masih memiliki kulit-kulit yang masih nempel, dan tulang si Chris ini sudah memutih cuy. Yang berarti si Chris ini udah lebih duluan nih di alam lain dari si Lizen cuy. Atau tulang-tulangnya si Chris ini diputihkan sama seseorang, ya kan? Kita belum tahu juga, ya kan? Polisi ini masih belum tahu juga cuy. Nah dari polisi dan tim investigasi ini memang masih belum bisa menemukan pasti penyebab dari kematian Lizen dan si Chris ini cuy. Nah
Jadi misteri kematian mereka ini belum bisa dipecahkan oleh kepolisian sampai sekarang. Dari 2014 sampai sekarang sekitar udah 6 tahun. Bahkan kalau misalnya mereka ini kecelakaan saat melakukan pendakian, nggak mungkin kan kalau misalnya kecelakaan itu mereka nemuin taburan tulang mereka itu di sungai lagi. Kalau misalnya kecelakaan mungkin jatuh dari tebing, nggak mungkin jumpai di sungai gitu. Masuk akal nggak sih? Dan apa mungkin suku primitif juga yang ngambil nyawa mereka gitu untuk ritual tertentu mungkin, ya kan? Bisa jadi juga kayak gitu coy. Yang bisa kita lihat di sepatu bot yang mereka temukan itu kayak potongannya tuh rapi coy, nggak ada tanda-tanda digigit hewan atau jatuh gitu. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya mereka jatuh atau digigit hewan buas itu potongannya rapi, nggak mungkin juga, ya kan? Nah, jadi kasus ini tuh masih belum diketahui penyebabnya apa dan banyak sekali teori-teori yang polisi keluarkan cuy. Mungkin kalian ada clue dari kasus ini, kalau ada komen di bawah ya cuy ya. Mungkin itu dulu ya mengenai kasus ini. Sekian dulu video saya kali ini, semoga kalian suka dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Seperti biasa jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.